kita akan terbang ke Afrika melihat bagaimana di sana ada pembangkit listrik tenaga sampah. Kita juga akan menuju ke Jerman dan akan melihat bagaimana Jerman mengatasi kemacetan di sana. Semuanya akan kita bahas di Kimchi Tech News. Oke, sekarang kita masuk ke topik pertama. Di mana? Jadi gini Han, lu tahu Ethiopia gak? Nggak tahu sih sebenarnya, tapi gue pernah dengar. Nah, jadi Ethiopia itu adalah sebuah negara di benua Afrika. Yang kita tahu di mana benua Afrika itu mindset orang adalah negara yang mundur ya. Maksudnya nggak semaju di Eropa, Amerika ataupun Asia. Nah, tapi lo harus tahu nih. Jadi di Ethiopia itu banyak sampah-sampah yang menumpuk gitu. Tapi sampah-sampah itu sangat bernilai di sana. Kenapa? Karena apa tuh, Gan? Karena sampah-sampah ini bisa menghasilkan energi. Jadi di ibu kota Ethiopia ini, Ibu kotanya apa ya? namanya Addis Abeba. Addis Abeba. Lucu ya? Oke. Nah, di sana tuh terdapat instalasi pembangkit listrik tenaga sampah. Tenaga sampah. Iya, betul. Dan ini adalah yang pertama di Afrika. Nah, instalasi ini dibangun di pinggir kota Addis Abeba tadi. Nah, di setiap harinya dia tuh menghasilkan 2000 ton sampah. 2000 ton sampah. Betul. Ini dari Ethiopia sendiri atau mereka Dari kota impor si juga? ini, enggak, dari kota si Addis Abeba ini. Addis Abeba. Iya. Jadi ini hanya dalam kota dia doang sebenarnya. Nah, dan sampah ini dibawa dan akan dibakar 2/3-nya seperti itu. Karena ada sampah-sampah yang nggak bisa diolah gitu. Nggak bisa diolah. Iya. Nah, Yang tidak menghasilkan gas ya. betul. Jadi gimana caranya? Jadi pada tahap awal sampah ini akan dibakar selama 5 hari untuk menghilangkan kelembapannya. Untuk Dibakar, mengeringkan ya. iya mengeringkan. Dibakar dengan suhu 500 sampai 800 derajat Celcius. Oke, setelah dia udah kering, dia akan menghasilkan energi yang dihasilkan dari pembakaran sampah ini. Nah, pembakaran sampah ini akan memanaskan air. Memanaskan air yang mana air itu menghasilkan uap. Uap. Ya. Dan uap itu akan menggerakkan turbin, di mana turbin itu menghasilkan listrik. Seperti itu konsepnya. Nah, dan juga pembangkit listrik ini tuh bisa menghasilkan dan memenuhi kebutuhan listrik sebanyak 25% yang ada di Addis Abeba. Wah, Lumayan tinggi gitu. banget cuy itu. Nah, filter untuk cerobong asap pembuangan di situ juga udah sesuai standar Uni Eropa. Jadi tidak banyak Emisi yang terbuang. Iya, tidak banyak mencemarkan lingkungan. Mencemarkan lingkungan. Nah, juga efek dari pembangkit listrik ini akan mengurangi sampah yang membuat bau gitu, membuat bau kota gitu. Oh iya, Seperti mungkin di Bantar Gebang gitu kan. Gebang. Iya. Nah, mungkin pembangkit sampah listrik ini tidak se-efektif dari batu bara ataupun nuklir ataupun segala macamnya. Namun dengan adanya pembangkit tenaga sampah ini itu akan sangat-sangat mengurangi jumlah sampah di kota secara drastis. Seperti itu. Pasti bakal menurun banget sih. Iya. Nah, jadi tidak ada lagi pencemaran tanah, air, ataupun juga gas metana di atmosfer itu sangat berkurang. Karena dibandingkan orang bakar sampah aja gitu di lahan terbuka gitu Terbuka, kan. iya. Karbonnya itu. Iya. Kira-kira nih Han, kalau di Indonesia cocok ya? Menurut gua di Indonesia bakal cocok banget ya, mengingat banyak sampah yang bisa diolah. Contohnya kayak banyak sampah-sampah masyarakat gitu ya kan. Iya, itu boleh dibakar sih. Nah, enggak. Tapi ini bisa jadi bisnis juga kan. Iya. Dari ranah ekonomi, dimana mungkin kita bisa menerima penjualan sampah. Oh, Kalau seperti- misalkan ada negara yang emang ini loh, dia sengaja impor sampah, tapi bukan beli, dia membiarkan orang-orang yang pengen buang sampah tuh ke negaranya dia untuk diolah kembali. untuk diolah kembali. Nah, mungkin Indonesia bisa menggunakan ini dan mengolah sampahnya kembali menjadi pembangkit listrik. Dimana seperti yang kita tahu di Indonesia itu hampir sebagian besar kebutuhan listrik itu dipasok sama batu bara. Sama pembangkit listrik tenaga batu bara kan. Gitu. Nah, Dan itu pun juga kan terbatas ya kalau fosil kan. benar. Batu bara. Maksudnya jadi kalau sampah kita selalu bertumpuk gitu. Selalu bertumpuk dan setiap harinya tuh pasti ada sampah hingga bertonton Pasti. banget kan. Iya. Apalagi kayak misalkan Bantar Gebang atau
tempat pembuangan sementara itu juga Iya. banyak loh di pedesa-pedesaan gitu juga. Iya, yang itu juga mencemarkan lingkungan pastinya. Nah, benar. Daripada kita mencemarkan lingkungan lebih parah lagi, jadi lebih baik sampah-sampah itu kan diolah lagi gitu kan ke depannya. Jadi mungkin saran dari kita nih Han ya, mungkin pemerintah Indonesia bisa ini ya, ibaratnya ada konsorium gitu. Jadi mencari sponsor gitu Han. Seperti yang di Afrika tadi, dia ada konsorium internasional dengan juga pemerintah Ethiopia. Jadi dari Eropa itu mereka membantu untuk pembentukan tenaga listrik ini, pembangkit listrik sampah. Oh, jadi Sponsor lah sponsor lah ya. Mungkin Jadi kan tenaga besar tuh biayanya. teknologinya juga kan mungkin belum ada Iya. saat itu ya. Mungkin. Oke, mungkin kita lanjut ke topik kedua. Yang kedua, kita terbang ke Jerman. Asik. Nah, ini nih gue nih speechless banget sama cara pemerintah Jerman menghadapi kemacetan di negaranya, kan? Gue selalu suka sama Jerman Han, Benar. karena mereka tuh teknologi selalu maju gitu. Wah, parah sih. Iya. Jadi gimana tuh dia tuh? Apapun. Nah, jadi kan di Jerman itu udah menjadi suatu kemacetan tuh kayak udah kayak penyakit lah. Maksudnya kayak di India lu. Sama lah Jakarta Oh, juga. iya, gitu kan. sama-sama. Sama Jakarta Tapi juga. men India tuh kacau. Motor ada sapi lewat ya. sehat-sehat ya kan. Wah, kacau. Nah, tapi di Jerman ini nih kayak punya aplikasinya gitu dia untuk menerapkan agar kemacetan ini nggak meradang. Gimana tuh? Nah, di Hamburg ini aplikasi ini dioperasikan oleh instansi pemerintahan. Jadi aplikasi tersebut itu memperlihatkan data para pengemudi. Nah, jadi pengemudi-pengemudi yang lewat jalan nih Iya. di Ibaratnya melalui tracking. kamera. Oh, Iya, gitu. tracking pengendara. Nah, dan aplikasi tersebut mengambil data dari CCTV yang tadi ada di setiap sudut kota Hamburg. Nah, melalui CCTV ini dapat melihat seberapa ramai kendaraan pada waktu tertentu. Oke. Nah, dari CCTV ini juga lampu lalu lintas yang di sana itu kayak nge-tracking. Jadi misalkan yang di sini nih padat banget yang di sebelah kiri. Iya. Otomatis yang sebelah kiri ini lampu hijaunya akan lebih lama daripada yang di sebelah kanan atau yang di depan atau yang belakang sini. Kalau misalnya perempatan. Berarti di sana tuh nggak ada kejadian kayak kita baru nunggu lampu merah nih, pas hijau cuma 10 detik. Ya. Nah, asik ya. Padahal nunggu lampu merahnya Jauh, 1 kilometer iya. tuh. Nah, itu nggak ada lagi tuh Nggak ada kayak ya, gitu. gitu ya. Nah, bahkan bis kota itu bisa mendapatkan prioritas lampu hijau. Kayak kalau misalnya di Jakarta mungkin kita bisa bilang TJ ya. Jakarta ya. Transjakarta itu mungkin bisa mendapatkan prioritas untuk Berarti lampu orang-orang hijau. pengguna transportasi umum di sana lebih menguntungkan ya, lebih diuntungkan gitu. Benar. Jadi mungkin orang-orang bakal milih kayak kayaknya Naik bakal bis. lebih cepet naik Iya. bis nih daripada macet kan naik mobil. Nah, kalau sistem lalu lintas pada masa dulu kan pengendara tuh mengikuti lalu lintas. Kalau sekarang tuh Balikan. jadinya kebalikan. Lalu lampu lalu lintas yang mengikuti ramainya pengendara. Betul. Gitu. Wah, keren banget sih. Di sana juga sudah tersedia aplikasi yang terintegrasi dengan semua transportasi umum. Bahkan penyewaan mobil juga bisa langsung dari aplikasi mobile tersebut. Oh alah, berarti wah, keren banget cuy. kalau sekarang juga udah mulai ada sih di Indonesia itu kayak peminjaman mobil gitu. Jadi tapi kan nggak integrasi dengan ini ya. sama pemerintah kan. Iya. Nah, terus jadi penempatan car sharing juga didekatkan dengan stasiun agar mempermudah si pengguna yang pengen minjem. Oh mungkin ibaratnya kalau kita kan naik kereta langsung naik mesen ojek online kan, mungkin kalau dia langsung pesen mobil langsung ke kantornya langsung sampai ya. kantor. Oh, gitu. Nah, jadi ya lebih gitu. murah juga mungkin ya. Benar. Nah, data serta kebiasaan pengguna jalan yang dimiliki pemerintah juga dapat dijual kepada perusahaan yang mau membangun suatu usaha bisnis. Jadi data-data AI yang dikumpulkan, yang dipelajari sama CCTV ini bisa dijual kembali oleh pemerintah. Jadi mungkin ini ya, dia memanfaatkan di jam sekian sini ramai. Di sini Nah, jadi orang pada mungkin ngapain untuk gitu orang ya. buka kios atau apa, itu kan jadi lebih mudah kan. Oh iya. Nah, misalkan juga kayak pernah nggak di Indonesia, lu pernah dengar nggak di Indonesia tuh ada iklan kayak gini? Ya, dapatkan apartemen di sini hanya 5 menit dari jalan tol. Wah kan? Kan sering banget tuh ya kan? Sering banget. Hanya 5 menit dari jalan tol. Nah, itu tuh mungkin bisa jadi jalan tolnya tol mana yang kosong banget. Nah, jadi
para pengguna Pengguna tuh jalan. juga bisa tahu gitu. Dia beneran ramai nggak sih di sana atau gimana sih akses jalannya? Jadi mungkin mereka mungkin nggak ada kesalahan dalam membaca ini ya, kebiasaan warga gitu. Karena kan mungkin iya. misalnya kalian orang pengen membuat suatu usaha pasti kan ingin tempat yang ramai. Tempat yang ramai karena mungkin dengan data yang dijual ini dari pemerintah kan juga dapat untung juga pemerintah. Dapat untung Iya. akhirnya. Dan ya win-win solution lah. Win-win solution. Tapi di Indonesia kapan win? Menurut gua nih Han ya. Gimana tuh? Sebenarnya kita bisa nih Han untuk menerapkan hal yang sama. Mungkin untuk CCTV mungkin kita baru belajar lagi pada Jerman Pahamnya, gitu iyalah ya mungkin. Namun kita bisa melihat karena sekarang semua orang yang di perkotaan nggak mungkin nggak punya smartphone. Benar sih, benar. Pasti dia punya smartphone dan smartphone kita masih terkoneksi entah ke Google ataupun mungkin ke perusahaan lainnya lah, perusahaan telekom lainnya lah. Mungkin maksud lu kita bisa integrasi bersama dengan Google Maps. Bisa jadi. Tapi apakah Google Maps akan menjual data ya kan? Nah gini ya, kalau yang gua pernah dengar, Gojek itu kan dia juga mempunyai data ya, mempunyai data di mana kebiasaan para pelanggannya gitu. Misalnya si A ini dia dari kantornya di sini, dia tahu karena sering bolak-balik. Ini ramainya di Jalan Sudirman misalnya atau di mana gitu. Nah, dia menjual data sama gua. Dia menjual data kepada pemerintah seperti yang tadi tuh. Jadi dia tapi kebalik. Ini kan swasta nih. Ini swasta yang pemerintah. Untuk pemerintah mungkin mengecek kayak berarti jalannya harus perlebar. Harusnya diperlebar. Ya, atau diapain gitu. Nah, itu ke pemerintah. Tapi emang ada sih, gue pernah dengar juga di beberapa lampu merah di kota besar itu dia integrasi juga, tapi bukan berdasarkan CCTV, berdasarkan jam dan harinya. Misalkan jam sibuk gitu ya? Iya, di jam-jam sibuk, maka di sebelah kiri tadi lampu hijaunya akan lebih lama daripada yang di sebelah kanan. Tapi ini kan nggak fluktuatif sebenarnya sih, sebenarnya fluktuatif ya. Bagaimana kalau misalkan itu tanggal merah? Dimana jam itu bukan lagi jam sibuk. Betul. Sistem yang udah diintegrasikan pada jam segitu kan nggak ini lagi. Berarti kita bisa mengikuti teknologi yang sudah diterapkan di Hamburg, Jerman. Dia mungkin suatu hari live ya dia. Live. Jadi merahnya live. Mungkin. Keren banget sih. Wah, sangat berbobot ya. Sangat berbobot nih ya tahun ini. Bulan ini bos. Bulan ini bos. Setahun sekali ya. Ya udah. Bos, intinya kalau misalkan kalian mau bertanya mengenai data yang tadi dijual oleh Gojek itu apakah boleh sebenarnya mengenai kebiasaan-kebiasaan pengguna, coba kalian diskusi di bawah deh. Apakah bisa Google itu juga menjual ke pemerintah? Iya, oke. Intinya kalau misalkan kalian ada pertanyaan-pertanyaan mengenai topik hari ini, kalian bisa komen juga di bawah. Atau kalau misalkan kalian pengen tahu topik-topik terhangat yang ada dan pengen kita yang bahas, boleh komen juga di bawah. Terus jangan lupa ya share ke teman-teman kalian biar semua orang tuh pada tahu gitu teknologi di dunia ini kayak gimana sebenarnya. Benar. Indonesia posisi berapa sih sebenarnya sih kita? Di posisi iya kan? Menang gak sih sama India? Karena India tuh pengen kayak menguasai dunia tuh melalui teknologi. Jadi kita bahas bulan depan India seru. Seru sih. CEO Google? Iya. India cuy. Waduh. Tinggal udah naik baru cuy. Oke deh teman-teman, makasih udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Gua Farhan, gua Egan. Sampai jumpa di Tim Sisek News berikutnya. Bye.